Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa lagi dengan saya Bu Mufaiza. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang bab 3 kelas 11 SMK tentang menghindari perkelahian pelajar mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. Tujuan pembelajaran pada hari ini atau bab ini yakni memecahkan masalah perkelahian antar pelajar miras dan narkoba, mampu membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian pelajar miras dan narkoba, dan menjelaskan bahwa agama melarang melakukan perkelahian pelajar miras dan narkoba. Poin-poin yang akan dibahas pada materi kali ini yakni tentang pengertian, dalil, faktor penyebab, dampak, dan solusi menghadapi perkelahian antar pelajar. Pengertian dari perkelahian antar pelajar yakni suatu pertengkaran atau perkelahian yang biasanya dilakukan secara beramai-ramai dengan melibatkan banyak pelajar dari dua kelompok yang berbeda, atau bisa lebih, bisa 3 kelompok atau lebih dari itu. Dalil tentang perkelahian antar pelajar terkandung dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, yang artinya orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh neraka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Faktor perkelahian antar pelajar ada 3, yakni dari keluarga, bisa dari sekolah, tempat anak tersebut ini setiap hari sama teman-teman, ataupun dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Dampak dari perkelahian antar pelajar yakni yang pertama, seseorang yang terlibat perkelahian antar pelajar akan mengalami ketakutan setiap hari, merasa was-was setiap waktu, tidak selalu tenang setiap hari. Yang kedua, apabila sudah terjadi, tidak sedikit yang mengalami cedera fisiknya. Dan yang ketiga, mendatangkan kesulitan bagi orang lain, terutama orang tua, bisa pihak sekolah dan masyarakat umum. Dan yang keempat, menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana publik. Dan yang kelima, menyebabkan proses belajar mengajar di sekolah terganggu dan mendapatkan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Solusi menghadapi perkelahian antar pelajar ada 3, yakni tindakan preventif dengan menanamkan pendidikan agama sedini mungkin, berusaha menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau yang kedua, tindakan represif, yakni dengan memberikan sanksi kepada seseorang tersebut atau hukuman agar apa yang dilakukan itu tidak diulangi lagi. Dan yang selanjutnya, tindakan kuratif, yakni dengan memberikan pendampingan agar anak tersebut atau orang tersebut tidak melakukan hal yang telah dilakukan sebelumnya. Materi yang selanjutnya yakni tentang mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. Poin-poin yang akan dibahas yakni tentang pengertian, dalil, hukum, solusi, dan pencegahan terhadap minuman keras dan narkoba. Pengertian minuman keras dan narkoba. Minuman keras yakni segala jenis minuman yang memabukkan dan menghilangkan akal, sedangkan narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Dua-duanya ini bisa membuat seseorang apabila mengkonsumsinya itu ketagihan. Dalil tentang minuman keras terkandung dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu menjadi seseorang yang beruntung.
Hukum mengkonsumsi narkoba, yakni pada masa Rasulullah belum dikenal namanya obat-obatan atau semacam narkoba. Dan di dalam Al-Quran juga belum ditetapkan secara langsung terkait hukum narkoba. Oleh karena itu, ulama menyamakan atau mengkiaskan hukum narkoba sama dengan hukum minuman keras, yaitu hukumnya haram. Dampak minum minuman keras yang pertama yakni hilangnya akal sehat dan menghabiskan harta. Yang kedua, menyebabkan perselisihan dan permusuhan dan menghalangi seseorang untuk mengingat Allah. Sedangkan dampak narkoba yakni gangguan terhadap kesehatan diri, seseorang akan mudah marah dan malas dalam melakukan sesuatu dan merusak nama baik keluarga. Solusi menghadapi kecanduan atau mengkonsumsi miras yakni dengan meningkatkan keimanan, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif dan melakukan rehabilitasi terhadap seseorang yang sudah kecanduan minum minuman keras ataupun narkoba. Pencegahan penggunaan narkoba bisa satu dengan mencintai dan mensyukuri hidup, mengenali minat dan bakat hobi diri sendiri dan berani berkata tidak serta menolak ajakan teman dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Kita sudah masuk di slide terakhir, ya ini kesimpulan tentang materi hari ini, yakni perkelahian antar pelajar minuman keras dan narkoba merupakan perilaku yang merusak diri dan lingkungan karena menimbulkan kerugian fisik, mental, moral, dan sosial. Islam dengan tegas melarang perbuatan tersebut karena membahayakan akal, kesehatan, serta masa depan generasi muda. Akar permasalahan umumnya berasal dari lemahnya kontrol diri dan pengaruh lingkungan yang negatif. Oleh sebab itu, setiap pelajar perlu memperkuat iman, memilih pergaulan yang baik, serta berkomitmen menjauhi perilaku tersebut demi menjaga diri, meraih prestasi, dan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga yang kita pelajari, yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa dan kita bertemu lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.